Teman Kelana, kali ini saya akan bercerita tentang seseorang yang mengacak-acak satu kota, menteror dan membawa keresahan selama beberapa hari. Dan semua itu hanya dilakukan oleh satu orang. Tokoh utama kita kali ini bernama Wirjo. Dia berumur 40 tahun ketika malapetaka ini terjadi. Wirjo anak kelima dari 9 bersaudara. Di desanya, sosok Wirjo ini memang terkenal temperamen. Terlebih karena kegemarannya juga berbau-bau hal yang negatif, seperti mengkonsumsi minuman keras dan berjudi. Sebenarnya tokoh kita kali ini termasuk keluarga berada. Tapi sayangnya, karena kegemarannya yang itu tadi mengkonsumsi minuman keras dan berjudi, pada akhirnya membuat ekonomi Wirjo juga menjadi tidak baik. Sebenarnya Wirjo pernah merantau keluar kota, bekerja sebagai sopir forklift. Namun dia dipecat dari pekerjaan tersebut karena Wirjo terbukti dengan sengaja menabrakkan forklift yang dia kendarai. Dan semua itu terjadi hanya karena Wirjo marah. Ya, Wirjo memang sangat temperamen. Setelah dipecat, tokoh kita kali ini kembali ke desanya, pulang kampung dan menjadi petani. Awal bencana, ya awal malapetaka ya bisa kita bilang, itu sebenarnya hanya karena hal yang sangat sepele. Saat itu Wirjo sedang menuntun sapinya melewati pematang sawah. Di situ ada istrinya. Dia hanya meminta istrinya untuk bergeser, tapi istrinya menolak karena memang masih ada cukup ruang untuk Wirjo dan sapinya melewati pematang itu. Tak disangka-sangka, penolakan istrinya membuat Wirjo naik pitam. Dia membabi buta memukuli istrinya dengan tongkat pecut yang untuk memecuti sapi sebenarnya. Tapi itu dipukulkan ke istrinya. Saat itu tahun 1987, tidak seperti sekarang. Jadi zaman segitu KDRT itu bukan sesuatu yang hal biasa mungkin ya. Yang sebenarnya bukan hal biasa, tapi ya mungkin tidak pernah ada laporan kekerasan dalam rumah tangga di tahun itu ya, karena ya hal-hal seperti itu dianggap aib mungkin ya bukan mungkin, pastinya hal-hal seperti itu dianggap aib. Jadi ya KDRT, lapor polisi itu ya sesuatu yang tabu. Nah, karena dipukuli oleh Wirjo, istrinya itu melarikan diri. Dia kabur ke rumah orang tuanya. Dan Wirjo yang masih diliputi amarah saat itu, dia mencari istrinya, mencari ke rumah nggak ketemu. Akhirnya Wirjo ke rumah mertuanya, dan dia pun sempat mengamuk di rumah orang tuanya karena di sana pun dia tidak menemukan istrinya gitu ya, ngamuk-ngamuk nggak jelas gitu ya di rumah mertuanya. Kemudian karena tidak menemukan istrinya, ya pulanglah si Wirjo ini. Dia pulang untuk mengambil jombret. Jombret itu semacam ya bentuknya kayak celurit gitu ya untuk memotong rumput. Kalau di Jawa Tengah mungkin namanya arit. Nah, setelah dia mengambil arit itu atau jombret itu, di halaman rumahnya kebetulan waktu itu ada 2 orang anak yang sedang bermain. Anak angkatnya sendiri yang ya masih berusia 4 tahun. Dan kedua anak itulah kemudian yang menjadi pelampiasan dari kemarahan Wirjo. Tapi kemarahannya kali ini itu terbilang ya tidak manusiawi, sesuatu yang benar-benar gelap mata. Karena Wirjo itu ya menyerang kedua anak kecil itu, masih berumur 4 tahun diserang. Yang satu berhasil menyelamatkan diri, tapi yang satunya lagi tewas di tangan Wirjo. Nah, setelah anak kecil itu tewas, itu pun tidak membuat Wirjo ya seperti membuka mata gitu. Dia tetap saja masih diliputi perasaan dongkol, marah dan semacamnya. Kemudian Wirjo pergi ke rumah tetangganya, Pak Maskur.
Nah, di rumah tetangganya itu, dia bertemu dengan istrinya Pak Maskur yang tengah memasak di dapur. Tanpa berpikir panjang, Wirjo ini langsung, yaitu tadi, mengayunkan jombretnya ke arah istrinya Pak Maskur. Ya pastinya istri Pak Maskur tidak siap. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dijombret. Istrinya Pak Maskur pun tewas. Ya, karena mendengar suara keributan, Pak Maskur pun menghampiri suara ribut-ribut. Dan kali ini Pak Maskur yang menjadi korban. Dan karena Pak Maskur sudah berusia 80 tahun, tidak banyak yang dia bisa lakukan. Pak Maskur pun akhirnya tewas di tangan Wirjo. Pak Maskur menjadi korban ketiga. Nah, entah apa yang ada di kepala Wirjo saat itu. Setelah dia membunuh Pak Maskur, Wirjo itu masih berkeliaran. Kemudian Wirjo menuju ke sawah. Dan kebetulan di sawah itu sedang ada beberapa orang yang tengah bekerja. Ya, mereka mengenal Wirjo karena satu desa. Mereka melihat Wirjo membawa jombret. Tapi mereka tidak menyangka kalau kemudian Wirjo menyerang mereka secara membabi buta. Mereka sama sekali tidak siap. Ada beberapa orang di situ yang diserang, tapi banyak yang berhasil melarikan diri. Mereka yang melarikan diri ini pada akhirnya melapor ke orang-orang yang lainnya, dan beramai-ramailah mereka ya dengan senjata lengkap menghampiri ke sawah tempat di mana Wirjo mengamuk. Namun sesampainya di lokasi kejadian, di sawah-sawah, mereka tidak menemukan Wirjo. Yang mereka temukan justru korban keempat Wirjo, Bu Isah. Bu Isah tewas bersimbah darah dengan luka terbuka akibat sabetan jombret dari Wirjo. Di saat bersamaan, Wirjo itu ya entah apa yang ada di kepalanya dia hanya berjalan menyusuri pematang sawah dengan membawa jombret. Di jalan itulah dia berpapasan dengan seorang pelajar SMP yang masih berusia 15 tahun, Istianah. Dan Istianah menjadi korban kelima. Istianah pastinya tidak menyangka bahwa dia akan diserang oleh Wirjo. Meskipun ketika berpapasan, dia melihat Wirjo itu sedang membawa jombret. Ya, tapi kan orang desa gitu, wajar ke orang desa jalan-jalan dengan jombret dengan jombret untuk memotong rumput. Ya, suatu yang wajar lah. Tidak berpikir bahwa sebenarnya jombret itu tidak lagi berfungsi sebagai untuk memotong rumput, tapi alat untuk membunuh. Dengan gampang Istianah roboh, sama seperti yang lainnya, dengan banyak luka terbuka akibat sabetan senjata tajam. Nah, penduduk desa yang mencari Wirjo pun semakin banyak, karena namanya di desa, kabar seperti itu kan cepat menyebarnya, dan mereka berbondong-bondong mempersenjatai diri dan mencari Wirjo. Mereka bersiap untuk menangkap, bahkan menghakimi Wirjo. Tapi warga desa bukannya menemukan Wirjo, tapi justru menemukan korban selanjutnya, Suwendah dan Taman. Keduanya berumur di atas 70 tahun. Bukan lawan sepadan pastinya untuk Wirjo. Apalagi Wirjo menggunakan senjata tajam. Apa sulitnya merobohkan orang yang berusia di atas 70 tahun. Saat itu Wirjo berumur 40 tahun. Memang tidak lagi muda, tapi cukup bugar untuk merobohkan orang berusia 70 tahun lebih. Benar kan? Nah, tapi tidak semua korban Wirjo ini tewas. Ada korban berikutnya, Pak Jami. Pak Jami selamat. Namun, Pak Jami harus kehilangan 2 jarinya karena putus disabet jombret yang dipegang oleh Wirjo.
Singkat kata, hari itu Wirjo benar-benar menjadi teror tersendiri untuk desa itu. Total ada 32 korban. 18 korban meninggal di tempat, 2 korban meninggal di rumah sakit, dan sisanya luka-luka. Saat itu rumah sakit di Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur itu benar-benar disibukkan oleh keganasan Wirjo. Mereka benar-benar sibuk merawat yang terluka dan mengurusi korban-korban yang sudah meninggal. Benar-benar kacau. Bayangkan 32 orang dalam waktu setengah hari. 32 orang. Nggak main-main. Saat itu kondisi di desa Banjarsari benar-benar mencekam. Bukan hanya di desa itu, bahkan kabar tentang Wirjo ini cepat sekali menyebarnya. Bukan cuma satu desa yang suasana yang mencekam, bahkan satu kota, satu Banyuwangi pun merasa terteror oleh keganasan Wirjo. Entah apa yang ada di kepala Wirjo, sehingga amarahnya bisa sangat tidak terkendali, menyerang semuanya dengan membabi buta seperti itu. Saya juga nggak tahu, mungkin ini kejiwaan atau semacamnya, nggak tahu juga ya. Ya, satu kota itu merasa terteror bukan cuma karena aksi Wirjo, tapi juga apa yang dilakukan Wirjo ini ditambahi bumbu-bumbu tertentu. Ya, ada desas-desus yang mengatakan bahwa Wirjo ini memiliki kesaktian, punya ilmu hitam dan sebagainya. Itu yang membuat pada akhirnya satu kota Banyuwangi menjadi terteror. Bahkan Wirjo efek ini membuat sekolah-sekolah dan toko-toko esok harinya itu harus libur. Bayangin, sekolah-sekolah ditutup sementara, libur sementara. Begitu juga toko-toko ya. Kota itu menjadi sepi gitu kan. Orang lebih memilih untuk mengurung diri, bersembunyi dan berkelompok. Mereka bukan cuma bersembunyi, tapi bersembunyi secara berkelompok. Masing-masing membawa senjata tajam, mempersiapkan diri kalau Wirjo muncul. Jadi ya bisa dibayangkan ya, satu kota menjadi seperti kota mati hanya gara-gara satu orang. Bisa dibilang ya ini luar biasa Wirjo ini ya. Benar-benar menebar ketakutan secara masif gitu ya. Ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, desas-desus tentang Wirjo ini benar-benar menjadi liar gitu ya. Ada yang bilang Wirjo bisa terbang, ada yang bilang Wirjo bisa menghilang dan tahu-tahu muncul di depan korbannya hanya untuk menghabisi korbannya. Itu benar-benar ketakutan itu membuat tiap keluarga di kota Banyuwangi saat itu benar-benar mempersiapkan diri sebaik mungkin. Mereka bergerombol dan yaitu saling mengawasi satu sama lain, bersiap kalau Wirjo muncul. Saya nggak bisa bayangin bagaimana situasi Banyuwangi saat itu. Terlebih ya tahun 1987 masih banyak orang yang percaya tentang kekuatan-kekuatan seperti itu. Jangankan tahun 1987, di tahun 2024 aja masih banyak kan orang yang percaya dengan hal-hal mistis seperti itu. Dengan ilmu dan kekuatan kekuatan dahsyat deh. Tapi ya saya bisa melogika ketakutan warga saat itu. Karena orang yang menjadi korban Wirjo itu pastinya akan melawan kan. Tidak mungkin orang akan dibacokin gitu diam. Pasti melawan. Tapi anehnya ya sekeras apapun mereka melawan, meskipun mereka tidak seorang diri, tetap aja mereka tidak bisa melumpuhkan Wirjo. Justru mereka yang tewas. Jadi masuk akal juga ya ketika Wirjo itu benar-benar menjadi teror dan
Wajar kalau kemudian orang-orang percaya bahwa Wirjo memiliki ilmu tertentu. Karena korbannya, sekali lagi, korbannya itu tidak cuma perempuan, anak-anak atau orang tua. Ada juga yang seusia dengan Wirjo, bahkan tidak sedang sendirian, tapi berhasil dilumpuhkan oleh Wirjo. Ya wajar juga ya kalau kemudian warga menjadi sangat terteror dan percaya bahwa Wirjo memiliki ilmu tertentu. Nah, aparat kepolisian pun tidak tinggal diam. Mereka berjaga, bukan cuma berjaga, mereka bahkan berpatroli untuk mencari Wirjo. Bahkan melibatkan anjing pelacak untuk mencari jejak Wirjo dan menemukan Wirjo sebelum jumlah korban bertambah. Akhirnya keberadaan Wirjo ditemukan. Tapi Wirjo tidak lagi dalam keadaan hidup. Dia ditemukan dalam keadaan ya ini gitu kan, sudah tidak bernyawa, bertelanjang dada dengan celana pendek. Jadi ketika dia tergantung itu, kakinya itu masih berada di dalam air karena dia ya ini tadi di sungai ya. Jadi kakinya itu masih di air, nggak pakai baju, pakai celana pendek, dan jombretnya nggak tahu di mana. Tapi ya di celananya dan ya masih banyak bercak-bercak darah di tubuh dan di celana Wirjo. Ya sepertinya Wirjo tidak sempat untuk membersihkan diri meskipun dia ada di sungai. Ya kematian Wirjo tentu saja membuat warga menjadi lega. Tapi tidak semua warga menjadi lega. Masih banyak juga yang was-was dan percaya bahwa Wirjo tidak bisa mati. Nggak tahu ya kenapa mereka, ya itu tadi ya, karena kebrutalan Wirjo dan kemampuan dia mengalahkan semua orang. Pada akhirnya orang juga sulit percaya bahwa Wirjo bisa mati juga gitu ya. Apalagi ditambah dengan pengakuan dari paman Wirjo. Paman Wirjo itu mengungkapkan bahwa Wirjo itu ya ngelmu gitu, belajar tentang ilmu-ilmu tertentu. Namun karena dia belajarnya tidak melalui guru tanpa pembimbing, pada akhirnya kejiwaannya yang terganggu gitu kan. Itu menurut pengakuan pamannya Wirjo. Nah, pengakuan pamannya Wirjo ini juga membuat orang-orang semakin apa bener sih Wirjo udah meninggal gitu ya. Jadi meskipun Wirjo sudah meninggal, teror itu masih tersisa gitu ya, karena nggak semua orang percaya dia sudah meninggal. Saya nggak bisa bayangin seberapa hebat Wirjo efek ini. Bahkan setelah dia meninggal itu membutuhkan waktu beberapa hari bagi warga untuk merasa tenang dan benar-benar percaya bahwa teror Wirjo itu sudah berakhir. Gimana kalau teman Kelana berada di posisi penduduk Banyuwangi saat itu? Apalagi yang satu desa dengan Wirjo. Apa yang akan teman Kelana lakukan? Apakah percaya Wirjo mati? Atau setelah Wirjo mati, teman Kelana masih berjaga-jaga? Tulis di kolom komentar di bawah. Bagaimana rasanya apabila teman Kelana menjadi penduduk di desanya Wirjo saat itu? Baiklah teman Kelana, sampai di sini dulu cerita saya tentang Wirjo. Tetap di channel Kelana Studio dalam podcast Bau Tanah bersama saya, Cetul.